yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu tentang macam-macam sujud. Nah, pasti di sini anak-anak mungkin sudah tahu macam-macam sujud. Nah, jadi sujud itu tidak hanya waktu sholat saja. Ternyata ada banyak sekali sujud itu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 3 macam sujud. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama, selain sujud sholat, yaitu yang pertama ada sujud syukur, ada sujud syahwi, dan kemudian ada sujud tilawah. Nah, tetapi di sini saya hanya akan memberikan atau menjelaskan 3 saja. Nah, tetapi di luar sana masih banyak sekali macam-macam sujud. Nah, jadi di sini nanti 3 ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, jadi yang pertama, macam-macam sujud itu ada sujud syukur. Nah, sujud syukur itu apa? Ada yang sudah tahu? Nah, pasti ada yang sudah mendengar juga nama lain atau yang disebut sujud syukur. Nah, jadi di sini sujud syukur adalah rasa terima kasih atau sujud menandakan terima kasih kepada Allah bahwa kita sudah diberikan nikmat atau mendapatkan sesuatu atau mendapatkan yang beruntung. Nah, atau bisa jadi kita terhindar dari mara bahaya atau kecelakaan atau apa saja yang bisa mencelakakan kita. Nah, makanya di sini kita dianjurkan untuk atau disunahkan untuk sujud syukur. Nah, misalkan contoh sujud syukur itu dilakukan ketika misalkan si fulan itu menabung. Nah, di bank yang ditabungnya itu melaksanakan atau ada sayembara atau ada undian, berupa yang mendapatkan undian akan mendapatkan mobil. Nah, di sini setelah diundi, delalah si fulan itu mendapatkan mobil. Nah, makanya di sini langsung si fulan sujud syukur. Nah, itu namanya sujud syukur karena mendapatkan nikmat atau mendapatkan keberuntungan. Nah, itu bisa sujud syukur sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi yang akan disampaikan, yaitu tentang tata cara sujud syukur. Nah, tata cara itu sujud syukur gimana saja? Yang pertama, diawali dengan takbir dulu. Nah, jadi Allahu Akbar, kemudian langsung melaksanakan sujud. Nah, langsung melakukan sujud, kemudian langsung berdiri lagi dan membaca takbir lagi. Nah, tetapi di sini sujud syukur dilakukan atau ketika dilaksanakan tidak perlu berwudu terlebih dahulu. Jadi dalam keadaan apapun, walaupun masih batal atau masih berwudu, nah itu bisa melaksanakan yang namanya sujud syukur. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya sujud syahwi. Bahwa anak-anak sujud syahwi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sujud syahwi. Pasti anak-anak juga sudah pernah mendengar atau sudah pernah melaksanakan yang namanya sujud syahwi. Nah, sujud syahwi itu apa? Nah, jadi di sini sujud syahwi adalah sujud 2 kali setelah membaca tahiyat akhir sebelum melaksanakan salam dalam sholat. Nah, jadi sebelum melaksanakan sholat itu ada sujud, namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dikerjakan 2 kali atau 2 kali sujud. Nah, alasannya gimana kok bisa kita melaksanakan sujud sahwi? Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, penyebabnya kita bisa melaksanakan sujud sahwi adalah yang pertama, ketinggalan atau lupa melaksanakan tasyahud awal. Nah, misalkan dalam sholat itu kan ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, dan ada yang 2 rakaat. Dan yang 3 rakaat dan 4 rakaat itu pasti melaksanakan pembaca tahiyat itu 2 kali. Nah,
di sini sujud sahwi dilakukan apabila dalam tahiyat pertama itu belalah lupa. Nah, misalkan saking capeknya, saking terburu-burunya, malah apa niku tahiyat yang pertama ketinggalan. Nah, di sini maka di dalam tahiyat akhir sebelum melaksanakan salam, di sini disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi terlebih dahulu. Jadi 2 rakaat sebelum melaksanakan salam. Kemudian yang kedua, penyebabnya apa kita bisa melaksanakan sujud sahwi, yaitu kelebihan rakaat, atau sujud. Jadi misalkan ngantuk-ngantuk atau saking semangatnya sholat, delalah malah rakaatnya malah kepunjulan. Nah, harusnya 3 rakaat malah mengerjakan 4 rakaat. Nah, di sini kalau kita sadar dan kita yakin kok malah kepunjulan, nah itu bisa melaksanakan sujud yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam tadi. Nah, kemudian apa penyebabnya yang selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah karena ragu jumlah rakaatnya. Nah, misalkan sholat isya saking pengen tidur, nah di sini kok malah sampai lupa. Nah, saya tadi sudah melaksanakan sholat 3 rakaat ataukah 4 rakaat yo. Nah, di sini ada keraguan dalam sholat. Nah, padahal sholat itu tidak boleh ragu. Nah, makanya dalam keraguan ini langsung saja melaksanakan sujud, yaitu sujud sahwi. Nah, itu tadi penyebab-penyebab kita bisa melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Nah, kemudian sujud yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sujud tilawah. Nah, anak-anak sujud tilawah. Nah, sujud tilawah di sini yaitu pengertian dari sujud tilawah yaitu sujud bacaan. Nah, jadi pendek sekali, sujud bacaan. Yang dimaksud yaitu disunahkan sujud kepada orang yang membaca Al-Quran saat menemui atau melewati salah satu ayat yang di situ dalam ayat tersebut ada ayat sajadah atau ayat sajadah tersebut. Nah, di sini disunahkan bagi pembacanya, tidak hanya pembaca yang disunahkan untuk sujud, tetapi juga pendengarnya. Nah, jadi yang dengar kalau tadi sudah dibacakan melewati atau menemui bacaan sajadah, makanya disunahkan si pembaca dan si pendengar, nah, untuk melaksanakan sujud tilawah tersebut. Nah, kemudian ada hadis juga, hadis dari Kanjeng Nabi yang menganjurkan atau dicontohkan sujud tilawah. Nah, pada suatu saat Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad itu sedang membaca Al-Quran, kemudian di salah satu ayat, di salah satu surat itu menemui ayat sajadah. Kemudian Kanjeng Nabi langsung takbir, kemudian melaksanakan sujud sahwi. Nah, kemudian diikuti oleh semua sahabatnya. Nah, jadi di sini Kanjeng Nabi melaksanakan sujud sahwi ketika membaca Al-Quran dan sahabatnya yang mendengar juga melaksanakan sujud sahwi. Nah, seperti itu. Kemudian tata caranya gimana sujud sahwi itu? Nah, sujud sahwi ini pun juga seperti tadi. Yang pertama dilakukan dengan takbir, kemudian yang kedua langsung menuju sujud sahwi. Nah, apakah ada doa khusus ketika melaksanakan sujud sahwi? Nah, ada, yaitu doanya seperti berikut, bisa dibaca sendiri. Nah, itu tadi tentang bacaan dalam sujud tilawah. Nah, dalam sujud tilawah di sini juga atau wajib. Nah, wajib dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Karena apa? Karena di sini kita juga sedang membaca Al-Quran. Padahal salah satu syarat membaca Al-Quran yaitu suci atau berwudu terlebih dahulu. Jadi otomatis apabila kita membaca Al-Quran
kita juga harus berwudu terlebih dahulu. Makanya sujud di sini juga disyaratkan bersuci terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu. Nah, itu tadi macam-macam sujud yang bisa saya jelaskan terhadap anak-anak semuanya. Ada 3 tadi. Yang pertama ada sujud syukur, yang kedua ada sujud syahwi, dan yang ketiga ada sujud tilawah. Nah, itu tadi saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya, sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi